Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, perkenalkan nama kakak Afi dan ini teman kakak Ica. Kami dari program studi ilmu keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya kakak minta maaf karena telah mengganggu waktu adik kami semua dan terima kasih karena kalian telah menyempatkan untuk menghadiri penyuluhan pada pagi hari ini. Iya, sama-sama. Maksud dan tujuan kami berdiri di sini adalah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya sarapan pagi bagi anak-anak sekolah seperti kalian. Waktunya sekitar 30 menit. Oh iya, kakak bagikan live-nya terlebih dahulu. Oh iya, kakak mau tanya nih, siapa yang di sini jarang sarapan pagi? Saya. Wah, ternyata banyak juga ya yang tidak sarapan. Kalau boleh tahu alasannya kenapa nih nggak sarapan? Kesiangan, Kak. Males, Kak. Kak. Ternyata alasan kalian tidak sarapan pagi itu bermacam-macam ya. Nah, sekarang kakak mau bahas nih pengertian sarapan pagi itu apa. Tapi sebelum kakak bahas, ada yang tahu nggak pengertian sarapan pagi itu apa? Makan pagi, Kak. Nah, pengertian sarapan pagi itu adalah makanan yang disantap pada pagi hari yang dimulai dari pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Sarapan pagi yang baik itu lebih baik mengandung banyak karbohidrat karena akan membantu kalian untuk lebih fokus belajarnya. Tapi kan, Kak, kita sering jajan di sekolah. Maka jajan di sekolah pada pagi hari dapat dikatakan sarapan. Namun alangkah lebih baiknya jika kalian mengkonsumsi makanan yang dibawa dari rumah. Ada yang tahu gak nih kenapa alasan makanan yang dari rumah itu lebih baik? Lebih sehat, Kak. Sama lebih hemat juga, Kak. Betul sekali, makan makanan dari rumah lebih sehat karena salah satunya tidak banyak mengandung micin dan kebersihannya lebih terjamin. Jika kalian tidak sempat sarapan, kalian bisa meminta bantuan kepada ayah dan ibu kalian untuk menyiapkan bekal ke sekolah. Kalau ibu tidak sempat masak, bagaimana, Kak? Sarapan tidak harus dengan nasi. Kalian bisa sarapan dengan roti ataupun minum susu. Bagaimana adik-adik? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Iya, Kak. Nah, sebelum kakak lanjut ke materi selanjutnya, kakak mau tanya dulu nih. Tadi kan udah dibahas tuh pengertian sarapan pagi apa. Nah, kalian bisa ulangin nggak pengertian sarapan pagi itu apa? Makanan yang disantap pada pagi hari dan menghasilkan energi. Sekali, jam berapa biasanya sarapan pagi dilakukan? Jam 6 sampai jam 10, Kak. Wah, sepertinya kalian sudah paham dan berkonsentrasi ya. Selanjutnya kakak mau tanya nih, kalian tahu tidak manfaat dari sarapan pagi itu apa saja? Supaya konsentrasi, Kak. Supaya tidak lemas, Kak. Agar tidak pingsan, Kak. Supaya tidak pusing. Adik-adik bisa perhatikan di depan ya, kakak akan menjelaskan beberapa manfaat sarapan pagi. Yang pertama ada meningkatkan daya ingat dan perhatian. Yang kedua ada terhindar dari pola makan yang buruk. Yang ketiga menjaga kesehatan mental. Yang keempat meningkatkan konsentrasi. Kemudian yang kelima memiliki gizi yang cukup. Kalau sering mengantuk di kelas itu apakah pengaruh dari tidak sarapan pagi ya, Kak? Iya, karena tubuh kekurangan gula dan oksigen karena tidak mengkonsumsi makanan apapun, sehingga tubuh menjadi lemah, sulit konsentrasi, lelah, dan mengantuk. Bagaimana adik-adik? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Iya, Kak. Baik, karena kalian sudah ngerti ini, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Yang selanjutnya itu adalah dampak buruk dari tidak sarapan pagi. Sebelum kakak bahas, ada yang tahu nggak dampak buruk dari tidak sarapan pagi itu apa? Supaya konsentrasi, Kak. Nah, kalian bisa lihat di depan ya, bisa diperhatiin atau ada di tulisan kalian bisa dibaca. Dampak buruk dari tidak sarapan pagi itu ada 5. Yang pertama, mempengaruhi fungsi kognitif. Yang kedua, membuat tubuh menjadi lemas. Yang ketiga, meningkatkan risiko obesitas. Yang keempat, membuat lebih mudah stres dan gelisah. Dan yang terakhir, bisa menyebabkan migrain atau sakit kepala. Berarti bahaya juga ya, Kak, kalau tidak sarapan pagi. Nah, iya deh, pasti kalau kita tidak sarapan, tubuh kita otomatis kehilangan banyak energi. Nah, kalau kebiasaan itu terus-menerus dilakukan, akan berdampak negatif bagi tubuh kalian. Contohnya seperti kakak yang dulu tidak suka sarapan pagi dan berdampak buruk pada kesehatan kakak seperti terkena penyakit mah. Nah, mulai dari saat itu, kakak sudah membiasakan sarapan pagi karena itu bagus untuk tubuh.
Baik adik-adik, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebiasaan tidak sarapan. Yang pertama yaitu uang saku yang banyak. Yang kedua, ibu bekerja. Yang ketiga, jenis kelamin. Kemudian jumlah anggota keluarga. Dan yang kelima adalah menu makanan yang tidak sesuai. Baik adik-adik, di sini kami punya cuplikan video tentang contoh makanan untuk sarapan pagi. Adapun contoh makanan untuk sarapan pagi. 1. Karbohidrat, ada nasi, roti, oatmeal, kentang, dan gandum. 2. Protein, ada daging sapi, ayam, ikan, tahu tempe, telur, dan susu. 3. Serat, ada buah dan sayur. 4. Lemak, ada alpukat, keju, dan susu. 5. Vitamin dan mineral, ada jeruk, wortel, dan susu. Ayo awali hari dengan sarapan sehat. Baiklah, sebelum kakak tutup penyuluhan pada pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Iya, Kak. Wah, sepertinya sudah pada paham nih. Oke, kalau begitu kakak aja yang tanya. Apa aja manfaat sarapan pagi? Yang pertama, meningkatkan daya ingat dan perhatian. Yang kedua, terhindar dari pola makan yang buruk. Yang ketiga, menjaga kesehatan mental. Keempat, meningkatkan konsentrasi. Yang kelima, memiliki gizi yang cukup. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kalau dampak buruk dari tidak sarapan pagi itu apa tadi? 1. Mempengaruhi fungsi kognitif. 2. Membuat tubuh lemas. Yang ketiga, meningkatkan resiko obesitas. Yang keempat, membuat lebih gelisah. Yang kelima, menyebabkan stres. Wah, ternyata sudah pada paham ya. Kalau faktor yang mempengaruhi kebiasaan sarapan pagi apa saja? Uang saku yang banyak, Kak. Ibu yang bekerja. Selanjutnya, jenis kelamin, Kak. Jumlah anggota keluarga, Kak. Makanannya nggak sesuai selera, Kak. Nah, tadi kan kalian udah lihat nih lewat video yang kakak tayangin. Jadi kalian udah bisa dong menyebutkan contoh makanan pagi selain nasi itu apa aja? Susu sama roti, Kak. Daging sama kedelai, Kak. Sereal, biskuit. Alpukat, yogurt. Kedelai, tempe, tahu. Nah, sangat tepat sekali. Nah, mungkin dari sekian penyuluhan yang dapat kami sampaikan. Kakak harap kedepannya kalian bisa mulai membiasakan diri untuk sarapan pagi setiap hari. Insya Allah bisa, Kak. Sekian dari kami, kurang lebihnya kakak minta maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatian adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.